teman-teman, kita langsung masuk ke modul yang kedua, yaitu mengenai budgeting dan pencatatan keuangan harian. Ini lumayan cukup padat karena pada intinya kelas keuangan ini ada di sini. Yuk langsung saja mulai. Kenapa kita harus membuat budget? Jadi budget itu ibarat peta atau guideline saat kita menggunakan uang. Budget juga sering kita sebutkan ini adalah proses financial planning dari yang paling pendek, yaitu jangka waktunya 1 bulan. Budget ibarat plannya. Apabila kita sesuai sama budget dalam 1 bulan penuh itu, berarti kita sudah melakukan financial planning dengan baik, seperti itu. Nah, budget juga ibarat rambu-rambu agar kita selalu aware sama uang kita. Nah, sering kita dengar kan kalau misalnya kita mau beli satu barang, aduh itu di luar budget kita. Nah, ibarat nilai batasan kita untuk mengontrol kemampuan kita, seperti itu. Terus kemudian ketika kita sudah bagi-bagi nih uang kita ke dalam pos anggaran tertentu, kita sudah tahu misalnya pos anggaran kita untuk makan di luar udah habis nih. Berarti ya kita sudah sadar penuh bahwa sebetulnya nggak ada lagi uang yang di sana untuk makan-makan di luar misalnya. Sehingga apabila kita memang terpaksa harus makan-makan di luar, berarti kita harus dengan sadar penuh bahwa ada budget lain yang memang harus dikurangi. Seperti itu. Nah, bikin budget atau menyusun anggaran juga sebaiknya dilakukan rutin ya setiap bulan. Biasanya kalau saya sih sebelum gajian, misalnya tanggal 20-an itu 25 udah membuat budgetnya. Jadi bulan ini uang saya akan bagaimana nih perjalanannya, akan dialokasikan untuk apa aja, seperti itu. Nah, budget life cycle sendiri prosesnya seperti ini ya. Jadi bikin budget, habis itu urutkan nih mana yang wajib, butuh, dan ingin. Sesuatu yang wajib adalah kalau kita keluarkan, kita akan baik-baik saja. Atau kalau kita tidak keluarkan, kita malah mendapatkan denda secara rupiah. Contohnya misalnya cicilan, ketika kita nggak membayarkan cicilan, kita akan berpotensi untuk mendapatkan denda keterlambatan seperti itu, atau beban bunga yang makin membesar. Itulah sesuatu yang wajib. Kalau yang butuh adalah merupakan dasar yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, maka kehidupan kita tidak akan berjalan dengan normal. Contohnya makan yang bergizi tentunya. Jadi kalau kita tidak memenuhi makan kita, kemungkinan kita akan sakit. Kemudian transportasi untuk bekerja, internet untuk kita juga support sekolah dan bekerja. Kemudian selain itu listrik misalnya ya, listrik, air, dan lain sebagainya, itu pun merupakan sesuatu yang butuh. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu yang ingin. Sesuatu yang ingin itu adalah apabila kita tidak memenuhinya, sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan ada spare uangnya dan kita ingin, boleh dilakukan seperti itu. Nah, adjust bila perlu nominalnya di luar yang wajib. Seperti itu ya, misalnya kayak tadi, ternyata kita makan keluar itu melebihi dari budget yang telah dianggarkan. Maka kita dengan sadar penuh, mungkin kita bisa switch nih dengan pos anggaran yang lain. Kemudian selalu catat pengeluarannya, jangan lupa. Dan menjadi review di setiap akhir bulan untuk bahan membuat budget selanjutnya. Jadi seperti tadi contohnya, kita biasa belanja nih di abang sayur, ternyata kita budgetkan 500.000 per bulan, ternyata tidak cukup gitu kan, kita butuhnya 600.000. Nah, apabila kita sudah mengetahui pola pengeluaran kita, maka sebaiknya kita menambah anggaran abang sayur tadi dari 500.000 ke 600.000. Mungkin ada pos lain yang berkurang, misalnya seperti itu. Itulah gunanya budget. Nah, pertama kali kita identifikasi yuk sumber-sumber penghasilan kita seperti apa. Apakah kita punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, per project, atau bahkan tahunan. Nah, budget tadi kan saya katakan tetap harus dibuat bulanan. Kenapa demikian? Karena biasanya kebanyakan billing cycle itu sifatnya bulanan, seperti tagihan listrik, SPP anak, cicilan. Semuanya rata-rata sifatnya bulanan seperti itu. Jadi kalaupun teman-teman punya penghasilan yang
kadang misalkan 3 bulan sekali karena per project, ataupun penghasilan yang setiap hari seperti berdagang, tetap kalau bisa punya standar budget yang minimal secara bulanan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah konsep budgeting yang cukup populer dan biasanya saya pakai ini. Jadi yang namanya zero sum budgeting. Zero sum budgeting itu artinya kita kumpulkan identifikasi semua pemasukan kita, karena setiap pemasukan rupiah tersebut mempunyai perannya masing-masing, termasuk untuk tabungan. Jadi jangan pernah menabung dari sisa, tetapi selalu sisihkan di awal porsi tabungan sehingga jumlah budget kita menjadi 0 seperti itu. Jadi setiap rupiah yang kita dapat sudah punya perannya masing-masing. Peran untuk bayar cicilan, untuk makan, untuk transportasi, untuk tabungan, semuanya sudah masuk ketika dijumlah menjadi 0 seperti itu. Nah, tidak ada rambu-rambu budget sebetulnya yang saklek seperti itu ya. Apakah misalnya operasional harus 60%, 70% dan lain sebagainya. Tetapi hanya ada 2 yang sebaiknya tidak dilanggar secara teori perencana keuangan. Apa itu? Nabung minimal 10%, cicilan maksimal 35%. Nah, kalau kita analogikan ya seperti ini, satu income bar besar, dia sudah dibagi-bagi berdasarkan pos-posnya masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada uang yang belum dialokasikan untuk apapun seperti itu, termasuk untuk tabungan sebaiknya masuk ke tabungan, kecuali kalau misalnya teman-teman memang bisa berhemat dari pos makanan. Contohnya pos makanan biasanya dikeluarkan secara mingguan, ternyata bisa berhemat. Nah, itu boleh banget untuk menambah tabungan, tapi tabungan yang wajib sudah disisihkan di awal, atau boleh juga dinikmati sendiri, karena kan sebetulnya itu adalah hasil jerih payah atau hasil penghematan kita. Jadi boleh aja teman-teman bisa memberikan self reward kepada teman-teman sendiri seperti itu. Jadi pastikan menabung dan investasi sudah masuk budget, diprioritaskan di awal, dan fleksibel. Sebetulnya ini bisa aja diubah seperti itu. Nah, bagaimana proses budgeting untuk masing-masing tipe pekerjaan dan tipe penghasilan? Kita akan lihat di video selanjutnya.